Pemirsa, di tengah tekanan ekonomi yang belum juga mereda, isu daya beli kembali menjadi sorotan utama. Kenaikan sejumlah komponen biaya hidup perlahan menggerus ruang gerak konsumsi masyarakat. Tak hanya berdampak pada rumah tangga, tapi juga merembet ke sektor-sektor yang selama ini menjadi andalan, termasuk pariwisata. Di saat yang sama, industri pariwisata juga menghadapi tantangan berlapis. Lantas, seberapa siap sektor ini bertahan dan sejauh mana kebijakan stimulus pemerintah benar-benar mampu menjadi penopang? Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Head of Inbound and Domestic Tour DPP Astindo, Bapak Hebenezer. Halo Pak Heben, apa kabar? Selamat sore. Ya Pak Heben, ini ada isu di mana banyak keluarga kelas menengah mulai turun kelas begitu ya, bahkan mengurangi anggarannya untuk liburan karena tekanan ekonomi. Nah, kalau misalnya melihat situasi seperti ini, seberapa serius sih ancaman pelemahan daya beli terhadap industri perjalanan? Ya, kalau kita melihatnya sebetulnya ini prosesnya akan berkepanjangan ya, Mbak ya. Jadi kita sebetulnya kalau kita lihat dari tren sekarang, masyarakat tuh sudah merencanakan kegiatan wisata tuh kurang lebih 3 atau 4 bulan sebelum mereka liburan gitu, rata-rata ya. Karena mereka harus ngatur cuti, mereka harus ngatur waktu, pendanaan dan sebagainya. Dan biasanya mereka sudah booking pesawat, kalau memang mereka mau pesawat atau tiket kereta dan sebagainya itu 3 bulan, 4 bulan sebelumnya. Ini terindikasi ini bisa kita lihat kalau kami di Astindo itu selalu melakukan Astindo Travel Fair itu di bulan Februari dan di bulan Agustus. Nah, ternyata mereka yang membeli paket-paket wisata di bulan Februari itu rata-rata udah beli paket untuk Desember atau mungkin Januari. Sedangkan mereka yang di bulan Agustus itu nanti di liburan tahun depan di 2027 ya, di Juli atau Juni, Juli dan sebagainya. Nah, itu rata-rata demikian. Tapi bagi yang kelas menengah, rata-rata mereka mengatur itu kira-kira 3 atau 4 bulan sebelum mereka melakukan perjalanan. Nah, mereka sudah deal nih dengan tiket keretanya apa. Karena hotel juga kan kalau jauh-jauh hari biasanya mereka dapat harga yang lebih ekonomis dibandingkan mendekati harinya. Jadi mereka sudah terbiasa nih dengan pola perjalanan seperti itu. Jadi kalau insentif misalnya tadi disampaikan ada dilakukan ini, atau penurunan terjadi sekarang ini itu akan berdampak di masa masa liburan kira-kira ya 4 bulan 5 bulan ke depan, artinya di bulan-bulan Desember dan bulan Januari akan terjadi penurunan yang cukup signifikan, dan itu untuk kami di usaha-usaha pariwisata itu sangat memukul sekali karena kita kan sudah juga melakukan perencanaan-perencanaan di promosi-promosi untuk di bulan-bulan di liburan di Desember ini sekarang. Yang kami akan lakukan itu terutama nanti di Astindo Travel Fair yang akan dilakukan pada tanggal 20 sampai 23 Agustus nanti yang kami akan lakukan. Nah, ini akan membuat nanti mungkin apa yang sudah kami rencanakan untuk di bulan Desember dan bulan Januari nanti termasuk nanti di Chinese New Year. Kan ini panjang Bu, Pak, ya. Karena nanti setelah itu disambut lagi dengan Lebaran. Jadi ini dari mulai akhir tahun sampai ke Februari hampir menjelang Maret itu berkelanjutan tuh liburan yang cukup signifikan karena Lebarannya kan maju ya dari tahun lalu. Jadi dari tahun ini maaf. Itu jadi kita harus berpikir lagi strategisnya seperti apa dengan penurunan daya beli tersebut. Begitu, Mbak. Ya, berarti kalau misalnya kita melihat sebenarnya memang bukan dari sisi promosinya, bahkan tidak ada kekurangan gaung dari promosi ini. Justru memang saat ini masyarakatnya saja yang memang sudah semakin sulit untuk berwisata, begitu, Pak Evan? Betul, mereka karena sulit berwisata, mereka mengalihkan kegiatan-kegiatan wisatanya. Misalnya tadinya mereka ingin katakanlah ke Bali atau ke Toba gitu ya. Nah, karena mereka lihat bahwa eh, kemampuan mereka sudah berkurang, ya mereka jaraknya akan diperpendek atau mungkin berwisatanya lebih ke regional area gitu ya. Yang bisa tadinya misalnya pakai pesawat, sekarang mereka pakai kereta api yang relatif harga kereta api tidak berubah banyak karena kereta api masih banyak disupport oleh pemerintah, sedangkan airlines walaupun pemerintah menerapkan bebas PPN 100% dan sebagainya, kan komponennya tidak hanya PPN, komponen itu ada aftur, ada operasional, ada banyak sekali faktor-faktor yang terkait dalam airlines.
Nah, yang kami juga belum melihat sebetulnya pengembangan dari eh, eh, lintas laut, Mbak. Jadi Pelni ini belum diajak nih. Kita selama ini banyak menggaungkan ke kereta api, tapi Pelni belum tersentuh. Jadi kami sedang ngobrol dengan pihak Pelni, apakah Pelni bisa membuat misalnya jalur yang sedikit rutenya itu dipadukan antara penumpang yang memang diperlukan untuk kegiatan ekonomi, tapi juga ada pariwisatanya gitu. Jadi dipetakan tempat-tempat yang bisa kita eh, padukan jalurnya antara jalur ekonomi dengan jalur wisata. Nah, ini yang belum dikembangkan juga di Indonesia. Iya, berarti kan ini ada sebuah ironi begitu ya, kalau misalnya slogan wisata di Indonesia saja ini terus digaungkan, tapi justru harga tiket domestik ini jauh lebih mahal dibandingkan terbang ke negara tetangga gitu Pak Eben. Nah, gimana bisa Betul. membaca ironi berbanding terbalik dengan fakta ini? Nah, saya kurang, kami dari Astindo kurang tahu, Mbak ya, bagaimana apa core dari airlines ini. Tapi kalau kita ngobrol dengan teman-teman dari industri penerbangan, memang sekarang jumlah dari unit penerbangan yang bisa dioperasikan dengan yang sebelum COVID itu masih jauh belum memadai gitu. Jadi hingga persaingan itu tetap tinggi dan operasional itu juga tetap tinggi juga. Jadi ini yang jadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan juga. Jadi eh, ini yang saya kurang tahu apakah kita perlu mungkin membuka investor-investor baru untuk melakukan pembukaan jalur-jalur di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa besarnya supply itu mempengaruhi harga demand kan Bu. Jadi kalau supply-nya cukup banyak, mungkin harga harga yang ada di pasar itu akan cukup lebih affordable dibandingkan dengan kalau harga eh, supply-nya itu masih terlalu sedikit dibandingkan dengan demand yang tinggi. Berbeda dengan yang ke luar negeri. Itu supply-nya itu cukup banyak. Misalnya kalau saya mau ke Jepang gitu, saya bisa pakai Singapore Airlines, kita bisa pakai eh, airline-airline, bahkan pakai Royal Brunei gitu. Jadi cukup banyak nih supply-nya. Sedangkan yang di Indonesia supply-nya itu eh, sangat sedikit. Misalnya kalau saya mau terbang ke Jambi lah katakan, itu kan hanya beberapa penerbangan aja, sehingga itu membuat demand-nya jadi tinggi dan hukum ekonomi berkata bahwa demand yang tinggi dengan supply yang sedikit itu akan meningkatkan harga dari eh, produk tersebut begitu. Ya ini kan kalau misalnya kita melihat sekarang memang biaya operasional ini sudah mulai terasa begitu. Nah, pada akhirnya siapa yang harus menanggung beban biaya yang semakin meninggi ini? Apakah di industri, agen perjalanan, atau justru dibebankan ke konsumen nantinya? Ya, pastinya ke konsumen, Bu. Jadi end 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 usernya kan konsumen nih. Jadi kami sebagai tour operator kan kami menjahit berbagai fasilitas yang ada menjadi paket wisata dan end usernya pasti konsumen. Nah, dengan harga-harga yang tinggi ini tentu konsumen. Mungkin industri akan mengurangi profit margin, akan mengurangi efisiensi dengan sistem digitalisasi dan sebagainya. Tapi kita juga melihat bahwa kalau misalnya kita memakai sistem digitalisasi, artinya nanti ada pengurangan-pengurangan dari tenaga kerja juga. Nah, ini juga menjadi pertimbangan juga. Sementara dalam pariwisata ini kan lebih ke man to man service ya, artinya pelayanan manusia ke manusia itu sangat diutamakan dalam bidang pariwisata. Bagaimana hospitality, bagaimana kita melayani wisatawan, keramahan dan sebagainya itu yang menjadi core dari eh, pelayanan pariwisata sebetulnya. Dan tidak semuanya bisa digitalisasikan seperti apa yang sekarang ini banyak digaungkan, semuanya bisa digitalkan gitu. Itu tidak semuanya ternyata ada beberapa yang memang tidak bisa didigitalkan dan itu tidak bisa menjadi satu
penekanan efisiensi yang cukup besar. Sementara yang lainnya bisa dilakukan itu, iya, tapi ya masih banyak hal-hal yang belum bisa dimasukkan ke dalam digitalisasi. Jadi memang yang berkorban yaitu ya pasti end usernya. Kedua, industrinya harus melakukan efisiensi sedemikian rupa tanpa melepaskan eh, hospitality yang memang menjadi standar pelayanan pariwisata. Itu sih, Mbak. Ya Pak Eben, ini kan kita kalau melihat memasuki paruh kedua di tahun 2026 ini, pemerintah kembali memberikan paket stimulus begitu ya. Salah Ya, satunya dengan memberikan stimulus transportasi dan mobilitas publik untuk mendorong pada saat jelang libur panjang dan termasuk sampai nantinya libur akhir tahun begitu. Nah, ya. kalau misalnya melihat ini kan sudah beberapa kali ya stimulus diberikan. Apakah sebenarnya stimulus-stimulus ini tepat sasaran kah dengan kondisi saat ini, atau ini sebenarnya hanya jadi obat pereda nyeri jangka pendek aja, Pak Hebat? Ya, kami dari Astindo berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan perhatian yang cukup besar untuk pariwisata ini. Tentu saja ini kami sangat appreciate sekali berkenan dengan hal ini. Tapi kembali eh, tadi yang Mbak singgung ya, apakah ini cuma obat jangka pendek atau bisa berkelanjutan? Nah, yang kami perlukan adalah yang berkelanjutan ini, Mbak. Jadi misalnya stimulus itu kami berharap tidak berikan eventually gitu. Jadi cuman kebetulan ada dikasih begitu enggak gitu. Itu perlu dilakukan sepanjang hingga kami bisa membuat program-program yang bisa membantu untuk kami pasarkan sebagai paket-paket wisata yang berkelanjutan. Karena kalau setiap kali misalnya sekarang di stimulus ada, nanti enggak, harganya itu akan jump in, jump out, jump in, jump out gitu. Jadi itu yang akan menjadi orang tidak percaya dengan industrinya sendiri. Kok harganya berubah-berubah gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa lebih sustain, nah orang akan melihat, oh perencanaan pun mereka lihat, oke, kalau gitu saya bisa nih dengan keuangan saya seperti ini, saya bisa merencanakan eh, berwisata ke A, B, C dan sebagainya. Sehingga kalau pengembangan pemerintah juga dengan destinasi-destinasi yang baru, itu kita bisa rencanakan dengan jauh-jauh hari. Kalau stimulusnya tidak diberikan hanya kalau orang orang Jawa bilang saknyet saknyet gitu ya. Enggak, tapi oke berkepanjangan hingga itu yang menjadi modal kita untuk bisa memberikan penawaran-penawaran paket-paket dengan penawaran-penawaran terbaik untuk end user kita. Ya, Itu, kalau Mbak. misalnya kita melihat memang kan stimulus ini selalu diberikan menjelang misalnya libur panjang atau Betul. puncak-puncak hari libur atau perayaan seperti itu ya. Sementara di hari biasa ini kan pariwisata yang sangat-sangat tergantung oleh high demand dan high season ini akhirnya cukup merosot ya. Dan ini bagaimana Pak Eben kalau misalnya melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan saat ini dari sektor industri sendiri pariwisata untuk bisa mengcover tidak hanya pada saat high demand saja, tapi justru di hari-hari biasa juga ininya demandnya juga tetap tinggi begitu, tetap terjaga. Nah, sebetulnya kita perlu mengajak pemerintah sebagai pemerintah kan dia apa mengatur kebijakan-kebijakan ya. Misalnya, oke, pada saat katakanlah contohnya di bulan puasa lah ya. Nah, pada bulan puasa ini misalnya, ini kan transportasi udara juga turun, lalu hotel-hotel juga turun, lalu transportasi juga turun. Nah, apakah bisa sebagai apa eh, regulator pemerintah mengajak kita kumpul sama-sama, ayo bisa lakukan apa? Misalnya harga hotelnya dibuat agak rendah pada saat itu, ada satu apa ya bottom price lah yang diberikan, lalu nanti dari transportasi apa nih bottom price-nya, misalnya airlines memberikan ini. Lalu sekalian, jadi kalau digabungkan jadi satu kan itu jadi stimulus yang lebih bagus menurut saya. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, tapi industri juga bergerak. Nah, ini yang mungkin perlu dikembangkan untuk mengisi tadi saat-saat bukan high season, sehingga eh, masyarakat pun terdidik. Oh, kalau saya berwisata
tidak di high season, saya dapat manfaat yang lebih ekonomis gitu, dapat manfaat yang lebih baik mungkin. Itu ya akan membuat mereka mungkin membagi semuanya tidak terkonsentrasi di masa-masa puncak high season saja. Demikian. Nah, jika misalnya kita melihat situasinya BBM non subsidi sudah naik, otomatis akan menaikkan juga biaya transportasi, diikuti nantinya dengan kenaikan biaya hotel, bahkan makanan di destinasi. Nah, seberapa besar sih bahayanya ini, efek dominonya yang akan terjadi ini, Pak Ebet? Menurut kami di situ itu cukup besar, Bu. Sangat besar sekali, Mbak. Karena kita lihat bahwa semua ini yang naik-naik ini kan ini komponen dari paket-paket wisatanya. Jadi itu bahaya yang menurut kami cukup besar. Nah, kalau kami di Astindo mencoba mengusulkan ke pemerintah untuk, oke, domestiknya mungkin sedang bleeding lah ya. Nah, tapi kan ada yang tidak bleeding nih, misalnya inbound-nya gitu. Jadi wisatawan asing yang masuk ke Indonesia itu kita bisa gerakan. Ya tadi saya kebetulan lihat report dari laporan terdahulu dari Eljon dikatakan bahwa kita masih kalah dengan Malaysia, kita masih kalah dengan Singapura, dengan Thailand. Nah, kita kalahnya di mana? Ya, kunjungan wisatawan ya kita TDI kita atau Tourism Development Index kita bagus, tapi kok kunjungan kita nggak bagus gitu ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia atau dengan Thailand katakanlah, Thailand ini memberikan bebas visa ke 150 negara lebih dari 193 negara yang ada kurang lebih di dunia ini ya. Malaysia itu memberikan ke 160 negara. Jadi bebas visanya eh, memang diberikan secara masif sekali kepada wisatawan sehingga ini yang membuat kunjungan wisatawan bagus. Nah, kunjungan wisatawan ini terutama dengan nilai tukar yang sekarang sedang tidak baik untuk rupiah ini juga bisa menjadi penolong nih. Sementara ini ya domestik memang kita ingin kembangkan terus kita kembangkan karena walau bagaimana soko guru dari pariwisata Indonesia adalah domestiknya sendiri. Kalau domestiknya itu kuat, seperti yang terjadi misalnya di China gitu ya, domestiknya itu kuat banget. Kalau di Amerika juga sama, domestiknya kuat banget. Dengan demikian juga dengan di Eropa gitu ya, antar Eropa itu saling support. Tapi masalahnya kita kan negaranya kepulauan dibandingkan dengan China yang mayoritas daratan atau Amerika yang mayoritas daratan atau dengan Eropa gitu semuanya mayoritas daratan sehingga jalur perjalanan itu bisa ditempuh juga dengan darat. Tapi kan kita kepulauan. Nah, ini yang belum dijajaki oleh pemerintah. Bagaimana melibatkan jalur transportasi kepulauan kita. Tapi ya kembali kita juga ingin sebetulnya wisatawan asing juga cukup banyak masuk ke Indonesia. Nah, memang ada biaya yang terpaksa hilang dari penerimaan visa mungkin ya, tapi dibandingkan dengan multiplier effect yang terjadi saat mereka datang ke Indonesia itu menurut perhitungan kami jauh lebih besar dibandingkan penerimaan dari visa itu sendiri gitu. Pemerintah masih optimis bahwa pariwisata akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Namun kalau misalnya kita melihat justru masyarakat domestik sendiri kesulitan untuk berwisata di negeri sendiri. Seberapa optimis Astindo terkait optimisme pemerintah saat ini? Kami sangat support, Mbak, di Astindo selalu support optimisme pemerintah. Kami juga ngerti bahwa memang airlines ini menjadi kendala saat ini biaya penerbangan yang cukup kalau mau dibilang anomali, mungkin anomali ya bahwa penerbangan dengan jarak yang sama, dengan waktu tempuh yang sama di antara satu kota ke kota lain di Indonesia dibandingkan dengan ke luar negeri itu malah lebih murah ke luar negeri gitu ya. Itu menurut kami satu anomali yang cukup perlu ditelaah lebih lanjut di mana nih yang jadi simpul kekusutannya gitu. Itu yang perlu ditelaah lebih lanjut. Tapi intinya kami di Astindo mengembangkan misalnya dengan teman-teman DPD-DPD kami mulai mengembangkan paket-paket dengan kereta api yang notabene sekarang
sudah memberikan ada 30% diskon ya, seperti tadi juga sudah diulas dalam berita. Ini juga kita kembangkan dan banyak sekali kota-kota yang udah menjadi sumber-sumber ekonomi di banyak kota di Jawa terutama karena penduduknya Jawa yang paling besar itu kita udah minta teman-teman DPD kami baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, bahkan Bandung atau Jawa Barat itu untuk mengembangkan paket-paket dengan kereta api. Dan kereta api kita sekarang sudah reliable, sudah baik, dan itu bisa menjadi optimis baru yang kita kembangkan. Nah, sementara ini belum banyak dikembangkan. Bahkan kami dengan PT KAI sedang menjajaki kemungkinan untuk membuat paket-paket overland, misalnya dari Jakarta sampai ke Banyuwangi, pakai kereta yang ada dengan berhenti di beberapa kota-kota yang disinggahi oleh jalur-jalur kereta tersebut. Itu mungkin salah satu dari kami untuk terus tetap optimis dalam pariwisata Indonesia. Ya Pak Eben, satu kebijakan apa yang paling mendesak yang diharapkan dari pemerintah, mana yang lebih penting? Menurunkan harga tiket, insentif pajak, atau memperkuat daya beli Pak Eben? Kami lebih cenderung untuk memperkuat daya beli, tapi kan ini banyak sektor yang akan terlibat dalam memperkuat daya beli karena artinya perekonomian di masyarakat harus ditingkatkan dan ini cukup besar. Nah, sementara kalau misalnya penurunan harga tiket juga itu kan banyak banyak faktor nih, Mbak. Mulai dari afturnya, mulai dari biaya operasional dari penerbangan itu sendiri, lalu kesepakatan dari airline tersebut untuk membuat profit margin berapa, karena harus dihitung juga biaya leasingnya dan sebagainya. Dengan dolar naik mungkin dengan leasing yang sudah ada kontraknya dengan dolar dan sebagainya itu juga naik. Nah, ini juga sektor yang cukup pelik nih untuk kita ini kita bisa selesaikan. Nah, sedangkan yang lainnya mungkin kita perlu lebih ke benar-benar di pemerintah menggalang satu satu gerakan itu baik pihak akomodasinya, pihak transportasinya, pihak industri pariwisatanya yuk sama-sama bersepakat apa nih yang kita bisa kerjakan karena ini menurut saya bukan hanya PR pemerintah, Mbak ya, tapi ini adalah PR seluruh insan pariwisata Indonesia. Jadi bagaimana nih berapa nih misalnya airlines bisa berapa nih? Nah, kalau misalnya ternyata carut marutnya di operasional, apa nih yang harus kita lakukan di operasional yang kita bisa eh, sedikit mengefisienkan di segi operasional. Lalu misalnya kalau misalnya kami lihat kalau tadi daya beli, ya tentu saja bagaimana nih meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, ini ya juga satu PR yang menurut saya lintas sektoral. Jadi eh, sedangkan kalau misalnya regulasi-regulasi lain yang perlu ditetapkan adalah regulasi misalnya tentang batas apa penjualan maksimum dari operator-operator transportasi itu yang mungkin perlu dianalisa ulang agar itu bisa membantu masyarakat untuk memakai operator-operator ini. Jadi misalnya, oke, nilai jual ke Bali lah, ya misalnya penerbangan sekarang itu sekitar berapa 5 juta PP kurang lebih dan sebagainya. Sementara Royal saya baru tahu Mbak ya dari kemarin barusan saya baru ketemu dengan Royal Brunei Airlines itu dari Jakarta ke Jepang PP aja mereka bisa kurang lebih 5,7 5,2 termasuk 8 ditambah 800.000 taxnya gitu. Nah, ini berarti nggak sampai ya kurang lebih 6 juta aja ke Tokyo gitu. Nah, ini harus jadi apakah berani kita membandingkan seperti ini operasionalnya kok bisa gitu. Nah, itu yang perlu semuanya serba keterbukaan lah, Mbak, intinya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Eben untuk waktu dan diskusinya kali ini di Prime Report. Terima Sukses kasih. dan sehat selalu Pak. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Prime Report akan segera kembali. Yang didukung oleh